Pernah nggak lu ngerasa capek, padahal lu nggak ngapa-ngapain? Capek bukan karena badan, tapi karena otak lu penuh sama omongan orang, penuh sama drama yang bukan urusan lo. Ada orang hidupnya damai, karena fokus sama jalan sendiri. Ada juga yang hidupnya berantakan, karena kepo, baperan, dan pengen ngatur semuanya. Lu masih mikirin omongan orang? Masih pengen disukai semua orang? Masih sibuk ngebales sindiran di story? Zaman sekarang lu harus belajar jadi orang cuek agar hidup lu tenang. Cuek itu bukan kelemahan, cuek itu ilmu mahal. Dan kalau lu belum punya ilmu ini, lu bakal dihancurin pelan-pelan sama hal-hal yang seharusnya lo abaikan. Nah, di video kali ini, gue bakal buka mata lo tentang kenapa jadi orang yang cuek itu bukan dosa, tapi penyelamat. Kenapa terlalu peduli itu bisa ngerusak hidup lo sendiri. Dan gimana caranya bedain mana yang pantas lo pikirin, sama mana yang mending lo tinggalin. Tonton sampai habis. Dengerin baik-baik, cuek itu ilmu mahal, dan gak semua orang mampu punya kemampuan buat cuek. Masalahnya sekarang, banyak orang kebanyakan ngurusin hidup orang lain, komentar sana-sini, padahal hidupnya sendiri aja masih berantakan. Kalau bukan urusan lo, ya jangan ikut campur. Sederhana kan? Tapi, entah kenapa, banyak orang susah banget buat ngerti ini. Mau tahu kenapa cuek itu mahal? Karena orang yang bisa cuek itu udah lulus dari mental pengen dianggap. Dia udah selesai sama urusan membuktikan diri ke orang lain. Dia fokus. Dia ngerti prioritas. Dia tahu mana yang pantas dipikirin dan mana yang harus dibuang ke tong sampah. Lu nggak harus bales semua omongan orang. Lu nggak harus ikut semua drama. Dan lu nggak perlu tahu urusan hidup orang lain dari A sampai Z. Orang yang hidupnya ribet, biasanya karena dia terlalu sibuk ngurusin yang di luar kendalinya. Dia ikut stres karena urusan orang. Dia capek mikirin omongan orang. Padahal, itu semua bukan tanggung jawab lo. Mulai sekarang, kalau bukan urusan lo, cuekin aja. Ada orang nyinyir, cuekin. Ada orang pamer, cuekin. Ada yang sok tahu soal hidup lo, cuekin. Lo bukan tong sampah emosi orang lain. Jadi jangan biarin diri lo dimasukin sampah-sampah yang nggak penting. Jangan jadi orang yang gampang ke-trigger. Jangan jadi orang yang sibuk komenin hidup orang lain, tapi lupa mikirin masa depan lo sendiri. Hidup itu udah cukup berat. Jangan tambahin beban dengan ngurusin yang nggak penting. Cuek itu bukan berarti nggak peduli. Cuek itu artinya, gue tahu mana yang penting dan mana yang cuman buang waktu. Ingat ini baik-baik. Lo nggak dilahirkan buat nyenengin semua orang. Lo dilahirkan buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Jadi, kalau bukan urusan lo, udah. Jangan diurus. Titik. Lo harus sadar. Kenapa banyak orang sekarang gampang capek, gampang emosi, gampang sakit hati? Karena otaknya kebanyakan dipakai buat mikirin hal yang bukan urusannya. Dia pikir semua hal di dunia ini harus dikomentarin. Semua keputusan orang lain harus dia nilai, seolah-olah hidup orang itu perlu izin dari dia dulu. Lo bukan Tuhan, lo bukan juri kehidupan. Jadi kalau lo pikir lo berhak ngatur, ngejudge, atau sok paling bener, lo cuma bikin diri lo terlihat miskin mental. Orang yang kuat itu diem, nggak gampang reaktif, nggak semua hal dia tampung di hati, nggak semua suara dia dengerin. Cuek itu, tanda lo udah selesai sama urusan pembuktian. Tanda lo udah mulai hidup buat diri lo sendiri, bukan buat validasi orang. Lo mau tenang, belajar cuek, lo mau damai, latih cuek. Lo mau fokus sama tujuan lo, tutup telinga lo dari kebisingan dunia yang nggak ada gunanya. Sekali lagi gue kasih tahu, lo tahu nggak? Kenapa banyak orang susah maju? Karena setiap langkah yang dia ambil, dia nunggu asesi dari orang lain. Takut dikatain, takut nggak disukai, takut dicap sombong. Padahal hidup lo itu tanggung jawab lo sendiri, bukan tanggung jawab netizen. Bukan tanggung jawab temen lo, bukan juga tanggung jawab orang yang cuma bisa nyinyir di belakang. Ingat, cuek bukan berarti lo bodoh amat sama semua hal. Cuek itu lo tahu mana yang layak diperjuangkan dan mana yang cuma bikin mental lo rusak pelan-pelan. Lo pikir orang-orang sukses itu banyak omong? Enggak. Mereka kerja, mereka jalan, dan mereka nggak buang waktu buat ngurusin yang remeh-temeh. Ya, kalau lo mau hidup tenang, lo mau jadi orang yang bener-bener kuat, berhenti jadi orang yang overthinking karena omongan orang. Dan berhenti kepo sama hidup orang lain. Berhenti nyari validasi dari orang yang bahkan nggak ngerti perjuangan lo.
Karena satu hal yang pasti, dunia ini nggak bakal kasih lo tempat, dan lo akan tumbang dengan sendiri. Banyak orang ngira cuek itu sifat negatif. Padahal justru sebaliknya, cuek itu pertahanan mental buat lo tetap waras di dunia yang sibuk ngatur, nyinyir, dan selalu pengen ikut campur. Kalau lo nggak belajar cuek dari sekarang, lo bakal terus-terusan kelelahan buat nyenengin semua orang, yang ujung-ujungnya tetap nyalahin lo juga. Setiap kali lo terlalu peduli sama penilaian orang, lo secara nggak sadar udah kasih kendali atas hidup lo ke mereka. Hari ini mereka seneng, lo ikut seneng, besok mereka benci, lo langsung down. Lo hidup kayak boneka, digerakin emosi orang lain. Cuek itu bukan berarti lo jadi apatis atau nggak punya hati. Cuek itu tahu mana yang layak dikasih perhatian, mana yang cukup senyum lalu tinggalin. Cuek itu filter, karena energi lo terbatas. Kalau lo kasih semuanya buat hal receh, jangan kaget kalau nggak ada sisa buat diri lo sendiri. Lo nggak harus bales semua chat, lo nggak harus jawab semua sindiran, lo nggak harus ikut semua obrolan. Dan lo jelas nggak punya kewajiban buat menjelaskan hidup lo ke orang-orang yang cuma pengen ngejudge. Semakin lo cuek, semakin damai hidup lo. Gue tahu, nggak gampang. Awalnya bakal bikin lo dikira dingin, sok, bahkan nggak punya empati. Tapi nanti lo sadar, semua itu cuma drama dari orang yang kehilangan kuasa buat ngatur-ngatur lo. Dan ketika lo tetap diam, tetap tenang, tetap jalan dengan kepala tegak, mereka bakal berhenti sendiri. Lo harus bilang ke diri lo sendiri, gue peduli, tapi nggak buat semua hal. Gue punya waktu, tapi nggak buat semua orang. Dan terutama, gue punya batas. Batas yang nggak bisa orang lain tembus seenaknya. Karena orang yang hidupnya tenang, bukan yang punya segalanya, tapi yang bisa milih mana yang layak dipikirin dan mana yang lebih baik dicuekin. Cuek itu bukan beban, cuek itu kekuatan. Cuek itu bukan tentang jadi egois, cuek itu tentang memilih pertempuran. Karena nggak semua masalah pantas dikasih energi, nggak semua orang pantas dikasih waktu, dan nggak semua komentar pantas dijadikan beban pikiran. Ada orang ngomongin lo di belakang, biarin. Mereka cuma bisa di belakang, karena nyalinya nggak cukup buat berdiri di depan lo. Semakin lo tanggepin, semakin lo nurunin diri ke level mereka. Diam lo, kadang jauh lebih bikin mereka panas. Hidup ini keras, dan lo harus lebih keras. Lo nggak bisa terus-terusan sensitif tiap kali dikritik. Lo juga nggak bisa terus jadi orang baik yang selalu ngalah. Karena kenyataannya, orang yang terlalu baik tanpa batas seringkali jadi korban paling awal. Lo harus berani pasang batas. Nggak semua orang boleh tahu semua tentang lo. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Dan nggak semua hubungan harus dijaga. Terutama kalau itu bikin lo kehilangan diri sendiri. Jangan salah. Cueknya lo hari ini bisa nyelamatin kesehatan mental lo. Bisa bikin lo lebih fokus ke mimpi lo. Bisa bikin lo tenang tidur malam tanpa overthinking mikirin siapa yang suka atau nggak suka sama lo. Cuek itu investasi, bukan cuma buat hari ini, tapi buat masa depan lo. Jadi kalau lo lagi dilema, lagi ditarik-tarik ke drama, atau ditekan buat peduli ke hal yang bikin lo capek, ingat ini, lo punya hak buat cuek. Dan kadang, sikap paling waras adalah saat lo berani bilang, gue nggak peduli. Jangan habiskan hidup lo buat ikut campur urusan orang lain yang nggak penting, orang yang bahkan nggak peduli sama lo. Jangan kasih panggung ke mereka yang cuman hadir buat menjatuhkan. Jalan lo masih panjang. Dan lo nggak butuh semua suara buat sampai ke tujuan. Dan itulah beberapa nasihat edukasi yang bisa saya bagikan hari ini. Jika video ini bermanfaat bagimu, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.